lupa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كيف حالكم يا أبنائنا رحمني ورحمكم الله كيف حالكم جميعا بالخير يا أستاذ. ما شاء الله قبل أن نستمر درسنا ندعو إلى الله تعالى ليأتي لنا خيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أيها الأبنائنا رحمني ورحمكم الله افتحوا كتابك للصفحة الحديث لصفحة 39 أو 37 halaman 37 ya. Ya. Iftah al-kitabak صفحة نعم خلاص نعم أيها الإخوة هذا اليوم فإن شاء الله تعالى سنواصل درسنا للحديث الرقم 19 يعني حديث من أمهات المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Ya, ini hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ustadz akan seperti biasa ya. Seperti biasa pelajaran kita ya. Sambil menunggu teman-temannya, Ustadz jelaskan. Ustadz baca bahasa Arabnya. Terus nanti Ustadz ulangi, lalu Ustadz akan bacakan artinya. Oke? Supaya nanti kalau ujian hadisnya bisa paham ya. Walaupun antum nggak ngafal artinya, nanti mungkin ada disuruh mengartikan hadisnya ya. Jadi tetap dibaca-baca. Oke? Taib. Masuk kita ke hadis yang ke-19 masih di bab siwak. Lihat nih ya ikhwah. Bagaimana pentingnya ya. Bagaimana agama kita mengatur pentingnya kebersihan. Terutama di bab siwak ini adalah kebersihan mulut ya, sebagaimana kita ketahui ya, di buku antum lihat hadis bab siwak itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 hadis, dan hadis yang ke-19 ini adalah hadis yang terpanjang dari bab siwak, pentingnya menjaga kebersihan mulut ya ikhwah ya, kebersihan dan kesucian diri secara umum dan kebersihan mulut secara khusus. Taib, Ustaz akan baca ya hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 an Aisyah radhiyallahu anha
qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa'akhadhtu siwaka faqadamtuhu fatayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama 'ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi ar-rafiqil a'la thalathan thumma qada wa kanat taqulu mata baina hatinati wa dhatinati wa fi lafdhin fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbu siwaka faqultu akhudhuhu laka fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Hadza lafzul Bukhari walil muslimin nahwu. Baik, itu ya. Siapa itu yang memutar musik? Matikan dulu ya. Siapa itu yang memutar musik? Nah, tolong dimatikan ya. Oke. Ya, Ustaz baca sekali lagi ya. Sekali lagi supaya antum jelas. Perhatikan, sekali lagi akan Ustaz ulang sebelum Ustaz baca artinya. Bagaimana cara membacanya ya? Perhatikan baik-baik. Harap semua dimatikan mic-nya supaya temannya nggak terganggu. Matikan semua mic-nya, matikan semua mic-nya supaya ya ketika Ustaz baca nggak ada lagi suara-suara yang lain ya. Biar teman-temannya semua bisa fokus. Oke? Oke. Ya, Ustaz baca sekali lagi ya. Tutup semua mic-nya. Ayo M Sauki Jafransyah Damanik, tutup dulu mic-nya supaya teman-temannya bisa mendengarkan bacaan yang baik dan benar. Jadi ketika setoran nggak salah-salah lagi ya. Oke, saya baca sekali lagi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman bin Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhuma ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma'a Abdurrahmani siwakun ratbun yastannu bihi fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarahu fa'akhadhtu siwaka faqadamtuhu fatayyabtuhu thumma dafa'tuhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fastanna bihi fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ahsana minhu fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi ar-rafiqil a'la thalathan thumma qada wa kanat taqulu mata baina hatinati wa dhaqinati wa fi lafdhin fara'aituhu yanzuru ilaihi wa araftu annahu yuhibbu siwaka faqultu akhudhuhu laka fa asyara bi ra'sihi an-na'am. Hadza lafzul Bukhari walil muslimin nahwuhu. Seperti itu dia. Artinya ya. Artinya
dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, aku sedang menyandarkan beliau ke dadaku. Saat itu Abdurrahman sedang membawa siwak basah dan ia bersiwak dengannya. Maka Rasulullah selalu memandangi siwak tersebut. Kemudian aku mengambil siwak, lalu mengunyah ujungnya dan membaguskannya. Kemudian aku memberikannya kepada beliau, lalu pun beliau bersiwak dengannya. Sungguh sebelumnya aku tidak pernah melihat beliau bersiwak sebagus itu. Selesai bersiwak, beliau mengangkat tangan beliau atau jari beliau seraya bersabda bersama para teman yang istimewa. Beliau mengucapkan hal tersebut sebanyak 3 kali, maksudnya yang bersama para teman istimewa. Kemudian beliau meninggal. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, beliau meninggal saat berada di antara tulang selangka dan ujung tenggorokanku. Dalam lafaz lain, aku melihat beliau memandangi siwak tersebut, maka aku mengerti bahwa beliau menginginkannya. Kemudian aku bertanya, maukah aku ambilkan untukmu? Beliau berisyarat dengan kepala beliau yang berarti iya. Ini adalah lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan Imam Muslim yang semisal dengannya. Seperti itu dia. Masya Allah. Ini hadis luar biasa ya. Luar biasa. Ini adalah hadis menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, lihat nak, perhatikan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga kebersihan sampai dekat ajal beliau alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak sakaratul maut, hendak meninggal, beliau tetap memperhatikan kebersihan mulutnya secara khusus. Masya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang kita bahas hadisnya ya. Oke. Hadis ke-19 ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Man hiya Aisyah? Ya ikhwah, siapa Aisyah itu? Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia ibnatu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dan Aisyah ini juga, ya ikhwah, anaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dia merupakan khalifah pertama dan sahabat terbaik di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah dia Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ummahatul mukminin wa sayyidun nisa'u yaumal qiyamah. Aisyah ini adalah pemimpin para wanita pada hari kiamat. Inilah keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Aisyah adalah pemimpin para wanita di hari kiamat. Keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Selain itu, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada lagi sahabiat yang lain atau istri-istri Nabi yang lain yang meriwayatkan hadis sebanyak Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan lebih dari 1.800 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan keutamaan Aisyah juga, Aisyah adalah satu-satunya dari 13 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau dalam keadaan bikr,
dalam keadaan gadis ya. Jadi seluruh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau nikah itu ketika dalam keadaan janda. Illa Aisyah radhiyallahu taala anha, kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, jadi Aisyah ini punya keutamaan yang luar biasa ya ikhwah, punya keutamaan yang luar biasa di kalangan kita orang-orang mukmin. Ya, dia adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu kita semua. Ya. Ummahatul mukmin. Ummahatul mukminin itu maksudnya ibu-ibu orang yang beriman, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpinnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini profil singkat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dia tadi dengan keutamaan-keutamaannya tadi ya menjadi wanita yang mulia. Bahkan banyak ayat Al-Qur'an itu berturun berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kalau antum bisa buka di surat An-Nur contohnya ya, ayat yang ke-24 ya. Wadzakirinadz dzakirat, itu kan laki-laki yang baik, itu untuk perempuan yang baik dan lain sebagainya, itu berkenaan turun dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ya dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau itu usianya 9 tahun. Ya. Jadi jangan dibayangkan ya 9 tahun orang Arab dengan 9 tahun orang Indonesia. Beda. Kita 9 tahun masih kecil orang Indonesia. Orang Arab berbeda dari kita. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah, umur beliau alaihi salatu wasallam umurnya 53 tahun. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 53 tahun. Dan ketika hadis tersebut ini ya, hadis ini Aisyah pada saat itu berusia 18 tahun. Jadi Aisyah itu kurang lebih berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun. Ya. Dan rumahnya ibunda kita Aisyah ini, kalau antum qadarullah nanti ada rezeki ya, bisa haji, bisa umroh ya. Itu tepat di sebelah Masjid Nabawi. Gempet dia ya. Dan sekarang itu adalah sudah jadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi termasuk sekarang udah di dalam masjid rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti kalau antum umroh juga ada raudhah. Raudhah itu adalah halaman antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan Masjid Nabawi. Ya, di situ nanti disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Mudah-mudahan antum semua bisa umroh dan haji supaya antum bisa tahu apa yang Ustaz katakan tersebut ya. Keutamaan sholat di situ, berdoa di situ ya, di raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Salah satu tempat yang diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dia. Mudah-mudahan antum semua ana doakan bisa pergi ke tanah haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, itulah dia profil Aisyah radhiyallahu taala. Lalu kita lanjutkan hadisnya. Qalat, iya. Qalat ini untuk perempuan ya. Kalau tadi yang berkata laki-laki, qala. Ini karena yang berkata perempuan, qalat, ada taknya. Siapa yang berkata di sini? Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Aisyah berkata, ya, dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr. Ya. Masuk ya Abdurrahman ibn Abi Bakrin. Abdurrahman bin Abi Bakrin ini ya ikhwah, ini adalah abangnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi Abdurrahman, jadi Abu Bakar As-Siddiq, siapa nama asli Abu Bakar? Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhaifah atau Abdullah bin Utsman. Dia punya anak namanya Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Abi Bakar itu adalah kunyahnya. Ya, kunyahnya Abu Bakar, kunyahnya Abdullah bin Utsman, Abi Quhaifah, ya. Abu Bakar As-Siddiq punya anak Abdurrahman dan Aisyah. Ya, jadi Abdurrahman ini adalah abangnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Seperti itu dia. Ya, makanya di sini lihat ikhwah,
dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Sebagaimana Ibnu Abbas yang udah lalu-lalu ya. Terus semalam siapa? Huzaifah bin Yaman. Perhatikan, itu dia radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka berdua. Maksudnya siapa? Sahabatnya dan juga bapaknya. Kenapa sahabat bapaknya diridhoi juga? Karena bapaknya adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga. Perhatikan itu. Jadi kalau ngafal bukan semua radhiyallahu anhu, ya. Ada radhiyallahu taala anha, ada radhiyallahu taala anhuma. Ya, antum harus jeli dalam menghafalnya ya. Dalam kasus ini, ya, dalam hal ini Abdurrahman ibni Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Abdurrahman ini sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan bapaknya terlebih-lebih lagi Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak anak mereka adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Bakar ini posisinya sebagai apa di mata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Istri mertua. Mertua. Siapa itu yang jawab tadi? Iya, siapa namanya? Muhammad Tariq Hamdah. Nampak. Hah? Muhammad Tariq Hamdah. Siapa? Muhammad Tariq Hamdah. Oh, Tariq Hamdah ya. Bagus, Tariq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini nak adalah mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mertuanya, bersahabat mertua. Seperti itu dia. Mertuanya. Bagus, Tariq Hamdah. Penalarannya berarti tinggi. Ya, kita lanjut ya. Ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ke tempatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin ya, pada saat itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat melihat ketika itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal. Ya, jadi para sahabat datang berkumpul untuk melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan pada saat itu, wa ana musnidatuhu ila sadri. Ini luar biasanya ya, luar biasanya keromantisan suami istri, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada saat itu, ya, aku sedang menyandarkan beliau ke dadaku. Jadi luar biasa, ini istri yang solihah. Aisyah radhiyallahu taala anha istri yang solihah nak, suaminya sakit disandarkan ke dada beliau, ya, ditenangkan, ya. Jadi Nabi SAW itu salahnya nggak ada kamera ya kan, biar Ustadz contohkan gini dia bersandar ke dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Romantis, ya. Jadi kisah-kisah romantis itu bukan Korea aja nak ya. Bukan Korea, Romeo Juliet. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya pun romantis. Jadi antum nggak perlu nengok-nengok Korea, nggak perlu nengok-nengok apalagi sinetron-sinetron ya. Cukup ini kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para istrinya itu sangat romantis nak. Antum bayangkan sampai masuk ke hadis, tengok nih, sampai masuk ke hadis. Nabi ku sandarkan di dadaku seperti itu. Luar biasa. Diceritakan sama Aisyah, nggak malu, menunjukkan apa ya ikhwah, patut ditiru. Patut ditiru. Nanti kalau antum qadarullah nanti udah besar punya istri seperti itu nak, ya romantis sama istri antum ya. Jangan sama istri orang, jangan sama pacar ya, haram, masuk neraka antum nanti ya. Tapi sama istri udah nikah baru ya, haram kalau yang di luar itu. Oke? Lalu kita lanjutkan hadisnya. Wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi. Dan pada saat itu ya, ketika Abdurrahman masuk, dia membawa siwak basah. Membawa siwak basah. Apa maksudnya siwak basah, Ustadz? Apa maksudnya siwak basah, ikhwah? Siwak basah itu ya, dia masih ada seratnya. Jadi dia masih, kayunya itu masih segar gitu, belum kering, ya. Jadi belum lapuk, bukan dipukulkan aja patah, enggak. Tapi ini siwaknya masih basah, ya. Siwaknya masih basah. Sehingga fa'abaddahu fama ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika si abangnya tadi Aisyah, Abdurrahman radhiyallahu taala anhuma, ya, Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma membawa siwak, Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangi siwak tersebut. Ditengok aja sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini Nabi udah sakit loh, udah menjelang ajalnya. Luar biasa. Tapi ketika Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq membawa siwak, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman bin Abi Bakrin, melihat ke arah siwaknya. Ya, baru kata Aisyah apa? Fa akhadtu siwaka faqadamtuhu. Maka aku ambil siwak tadi, ya, maksudnya dari abangnya Abdurrahman, ya. Lalu aku mengunyah ujungnya. Jadi nak, kalau antum pakai siwak,
ya, itu ujungnya itu masih bulat sempurna. Ya. Kalau memakainya kayak mana Ustaz? Digigit dulu. Faqadam tuh. Ya, gigit dulu siwaknya. Sampai dia kayak bulu-bulu dalam sikat gigi itulah bentuknya nanti. Digigit dulu ujungnya. Ya, faqadam tuh. Ya. Fatayyabtuhu. Ya. Kemudian aku memberikannya kepada Nabi SAW. Kenapa Aisyah di sini yang menggigitkan untuk Nabi SAW? Ini juga romantis, nak. Lihat, yang ingin Nabi SAW, tapi istrinya pengertian nih. Lihat, romantisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mau Nabi SAW. Nabi melihat ke Abdurrahman, ya. Dan pada saat itu Aisyah tahu apa yang dia mau suaminya. Digigitkan lagi supaya Nabi mudah untuk bersiwak. Luar biasa. Ini romantis, nak, ya. Jadi Nabi SAW itu romantis. Jangan bilang dalam Islam itu nggak ada kisah romantis. Nabi SAW romantis ini orangnya, ya, bersama dengan para istrinya, ya. Lalu, ya, diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau pun bersiwak. Lihat, ya, karena para nabi, ya, sebagian besar para nabi mengetahui ajalnya. Mungkin Nabi SAW, ya, pada saat tersebut sudah mengetahui bakal dekat ajalnya, maka beliau pun membersihkan diri, ya, bersiwak, ya. Karena sesungguhnya para nabi dan rasul ketika hendak datang ajalnya, ya, para malaikat diutus untuk memberitahukan telah habis waktunya di dunia. Ini khusus, ya, para nabi dan rasul. Jangan antum samakan sama antum. Kalau kayak gitu enak lah, Ustaz. Aku nanti ini aja lah, nanti kan malaikat datang udah mau dekat ajal. Enggak, kita beda, ya. Para nabi dan rasul saja yang diberitahukan kapan ajalnya akan tiba. Oke. Lalu kita lanjut hadisnya. Tsumma dafa'tuhu ila Nabi sallallahu fastanna bihi fama ra'aitun fastanna bihi yadahu aw isba'ahu tsumma loh, bukan, ya. Fastanna bihi fama ra'aitu Rasul sallallahu istanan ahsanu minhu. Lihat. Perhatikan, ya. Aku tidak melihat, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersiwak sebagus saat Nabi SAW bersiwak tersebut. Maksudnya apa? Ini siwak terakhir Nabi SAW dan ini siwak terbaik yang dilakukan Nabi SAW sepanjang hidupnya yang dilihat oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Nabi SAW betul-betul bersiap berhadapan dengan Allah Subhanahu. Mama kamar mandi. Seperti itu dia. Ya, jadi bersiwak dengan siwak yang bagus. Fama ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadahu, ya. Kemudian setelah beliau bersiwak tadi, ya, beliau pun mengangkat tangannya. Ya, beliau mengangkat tangannya. Kira-kira enggak ada kamera, ya. Anda mau memberikan isyaratnya gimana nih? Nah, ginilah. Gimana antum enggak nengok, ya? Nabi SAW mengisyaratkan tangannya, ya. Seperti ini ke arah langit, ya. Ke arah langit sambil beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam fir rafiqil a'la. Ini lihat Nabi SAW udah lemah, udah mau sakaratul maut, habis bersiwak Nabi SAW bersabda fir rafiqil a'la. Sedih ini, nak, luar biasa Nabi SAW. Fir rafiqil a'la. Apa artinya fir rafiqil a'la? Bersama para teman-teman yang istimewa. Artinya Nabi SAW sadar inilah waktu perpisahannya dengan dunia dan dia akan bergabung dengan alam yang lain, yaitu alam barzakh tentunya, bersama dengan teman-teman yang istimewa, bersama para malaikat, bersama orang-orang salih. Dan jelas Nabi SAW akan dikumpulkan bersama yang baik-baik, para nabi yang lain, ya. Karena para nabi dan rasul semuanya pasti, Ustaz katakan sekali lagi, pasti masuk surga tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi SAW ketika meninggal itu dikumpulkan bersama dengan para nabi-nabi yang lain. Ya, bukankah ketika Isra dan Mi'raj Nabi SAW naik sampai ke langit yang ketujuh dan Nabi di situ berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, ya. Itu Nabi SAW jumpai ketika hendak Isra dan Mi'raj ke langit, ya. Jadi Nabi SAW seolah-olah sudah batin lah gitu bahasa kita. Fir rafiqil a'la, bersama teman-teman yang
istimewa, teman-teman yang tinggi. Jelaslah Nabi SAW adalah apa julukan Nabi kita? Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul dan Nabi. Iya, jadi seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menandingi kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hattal malaikah, sampai malaikat sekalipun tidak ada semulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manusia termulia, makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah habis waktu ya. Insyaallah nanti istifadahnya dan lanjutan hadisnya ya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang ya. Jangan lupa ini ada istifadahnya ya, dan juga masih ada lanjutan hadisnya ya. Maaf kalau Ustadz membuat antum ngantuk ya dengan cerita Ustadz ya. Mudah-mudahan seru Ustadz. Iya, seru ya. Iya, Enggak ngantuk. Enggak ya, insyaallah ya. Nanti insyaallah Ustadz lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya ya, karena udah habis waktu ya. Nanti antum mau tahfiz dan lain sebagainya ya. Allah limana sama antum ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat nak ya, dan juga menambah keimanan kita dan kecintaan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mudah-mudahan juga antum kedepannya menjadi orang yang bermanfaat dan membela sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari dengan cara menghafal hadisnya, mengamalkan hadis-hadis tersebut dan mendakwahkannya kepada manusia. Mungkin saat ini antum ya hanya sebagai murid, 10-20 tahun lagi Ustadz doakan antum menjadi orang yang mengajarkan hadis ini kepada manusia. Amin amin ya rabbal alamin ya. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.